saat semua gagal untuk kami harapkan, tapi Engkau Allah yang terbukti, teruji, tidak pernah gagal menolong kami, bahkan selalu ada beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami mau memfokuskan pandangan kami kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang mengalami kebinasaan, tapi kepada Tuhan, Sang Sumber pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sumber segalanya, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber pemulihan, maka Tuhan sumber sukacita dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus jamah setiap kami. Sore hari ini biarlah kami boleh mengalami Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, ialah bukan kuat gagah manusia, bukan pengetahuan hikmat manusia, tapi Tuhan sendiri yang berbicara dan berkarya di tengah kami. Satu nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan siap diberkati oleh firman-Mu yang percaya kita serukan bersama. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam kenal. Saya Jimmy Sugiarto, sering dipanggilnya Jimmy Senyum. Pertama-tama terima kasih Abah Daniel yang sudah memberi kesempatan untuk melayani. Saudaraku, setiap minggu sore saya ikut ibadah jam 4 ini, tapi online lewat Facebook ya. Tapi hari ini saya bersuka cita ya, Abah memberi kesempatan untuk bisa melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Ya, saya percaya ada api Roh Kudus di tengah-tengah kita. Berapa banyak yang percaya Tuhan yang dahsyat ada di tengah-tengah kita? Saudara percaya Tuhan siap melawat setiap kita? Amin. Nah saudaraku, sebentar kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian Paskah. Nah, ada perbedaan. Kalau kita merayakan Natal, Natal itu identik dengan sukacita. Bahkan anak-anak kecil, anak-anak saya selalu berkata, kapan ya Natal lagi? Karena kalau Natal itu dapat kado seperti itu. Tapi kalau orang merayakan Paskah, ya biasanya kita selalu identik di televisi, di gereja, kita diputar video tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus berkorban buat kita. Dan biasanya kita sedih, ada drama Natal, ada perayaan Paskah di gereja. Tapi setelah Paskah berlalu, seakan-akan berlalu begitu saja. Nah hari ini melalui firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami apa sebetulnya di balik Paskah, maka Paskah akan menjadi sukacita tersendiri buat kita. Ada satu ayat yang saya tambahkan di slide, kebetulan tidak ada, Mazmur 51 ayat 12 ya, versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyinya. Ini doa Daud ketika dia jatuh di dalam dosa bersama Bathsheba. Dia berkata, kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu, dan jadikanlah aku rela mentaati Engkau. Saudaraku, saat itu Daud yang biasanya cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, kala itu Daud jatuh ke dalam dosa. Bahkan bukan dosa yang kecil Bapak Ibu Saudara, dosa yang teramat sangat dalam. Dia bukan hanya ambil Bathsheba istri Uria, tapi dia bunuh pula suaminya untuk berusaha menutupi dosanya. Nah Daud biasanya orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia melihat bagaimana ketika Saul, raja sebelumnya, memberontak melawan Tuhan, akhirnya kena hukuman dan Saul terpaksa meninggalkan tahtanya. Sehingga di tengah ketakutannya akan hukuman Tuhan, Daud berdoa, Tuhan selamatkan aku lagi, Tuhan tolong aku lagi, supaya aku boleh mengalami kelegaan dan sukacita, karena aku sudah jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Dan berikanlah aku hati yang rela untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian di tempat ini, tentu setiap kita pernah jatuh.
Baik jatuh secara fisik, kita jalan mungkin kepleset atau apa dan akhirnya jatuh. Tapi juga kita pernah tentunya jatuh di dalam yang namanya dosa. Dan dosa itu tidak enak. Dosa itu buat kita sesak. Dosa itu buat kita tidak bebas. Tapi hari ini sementara kita memasuki Minggu Prapaskah, ialah kita akan kembali bersyukur. Nah, di setiap keadaan Bapak Ibu Saudara sore hari ini mungkin ada yang sedang diberkati, haleluya, puji Tuhan. Tapi ada yang sedang mengalami terpuruk, ada yang sedang mengalami juga jatuh. Tapi Paskah itu menjanjikan kita pengharapan di balik kejatuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada yang jatuh sakit, jatuh dalam keuangan, jatuh dalam perkara yang lain, tapi Paskah memberi kita pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama saya mau bagikan adalah kisah dari kejatuhan manusia. Kita akan lihat manusia ternyata dicobai dan jatuh. Manusia yang pertama. Kita akan baca bersama dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, pada Hawa apa? Tentulah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu pada ular itu apa? Buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi jangan meraba atau makan supaya kamu tidak mati. Ayat keempat kita lanjutkan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 kita baca, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7 bersama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jalan. Saudaraku, inilah dosa. Tadinya manusia baik-baik, tadinya manusia hidup dalam rencana Allah. Tapi suatu hari ada si iblis yang datang dalam wujud ular. Nah, dikatakan bahasa yang sebenarnya ular itu adalah binatang yang bukan paling cerdik. Di bahasa aslinya yang paling licik. Kalau cerdik itu artinya positif ya. Tapi kalau licik itu berarti jahat. Nah, ular itu binatang yang paling licik. Nah, mungkin kita berkata, Pak, kan ya ular biasa Pak. Tapi kenapa di sini ular itu bisa disebut yang paling licik? Karena dalam budaya zaman itu di Timur Tengah dekat, ya, ular itu adalah lambang permusuhan kepada Allah. Ular itu adalah lambang permusuhan terhadap Tuhan dan juga manusia, musuhnya Allah dan manusia. Kalau di Perjanjian Baru kata yang dipakai itu adalah diabolos, atau kita kenal yang bahasa mudahnya setan. Nah, setan itu pekerjaannya mencuri sukacita kita, mencuri janji Allah dalam hidup kita. Lalu apa? Mendustai kita, membohongi kita, memfitnah, mendakwa manusia, bahkan ingin membinasakan manusia. Jadi setan itu ingin menghancurkan manusia, saudaraku. Nah, setan itu awalnya malaikat, dia pemimpin ujian surgawi. Kenapa dia begitu benci manusia? Karena gini, saudaraku, suatu kali dia sombong, dia tidak puas dengan posisinya, dia ingin jadi sama seperti Allah. Itu sebabnya Tuhan menjauhkan dia. Dan saat itu Tuhan berpikir, tidak mungkin aku menyembah diriku sendiri. Maka Tuhan menciptakan manusia, satu pribadi yang diciptakan untuk dekat dengan Tuhan.
untuk jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Tapi saudaraku, iblis gak suka. Biasanya kalau ada orang dipecat karena melakukan kesalahan, lalu diganti dengan orang yang baru, maka biasanya orang yang dipecat itu paling sebel, paling benci, paling dendam sama siapa? Sama orang yang menggantikannya. Itu sebabnya iblis tunggu waktunya. Kapan dia bisa menjatuhkan manusia? Karena manusia sudah menggantikan posisinya sebagai penyembah Tuhan. Nah, setan tahu tujuan ilahi dalam hidup kita. Setan tahu tujuan ilahi dalam hidup manusia. Makanya dia berusaha menghancurkan Adam dan Hawa. Tapi sekarang pun dia berusaha menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan punya masa depan yang penuh pengharapan setiap kita. Berapa banyak percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita, boleh katakan amin. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, ada yang gak suka. Setan gak suka sekalipun kita anak Tuhan, sekalipun kita nantinya pasti masuk surga, tapi setan terus berusaha hari lepas hari membuat kita jatuh. Nah, apa bentuk pencobaannya saudara? Ternyata begini. Ya saudara perhatikan ya, iblis itu sukanya menipu. Tuhan berkata apa? Semua pohon di taman ini boleh dimakan buahnya. Yang boleh berapa banyak? Semua. Kecuali yang nggak boleh berapa? Satu saja. Berarti kalau semua boleh, yang tidak boleh satu. Tuhan baik atau jahat? Tuhan murah hati atau pelit? Tuhan murah hati, betul ya? Semuanya boleh kecuali satu. Nah, kenapa yang satu itu nggak boleh? Bukan karena Tuhan pelit, tapi Tuhan tahu kalau manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, hasilnya manusia akan mati. Manusia akan kehilangan hidup yang kekal. Jadi artinya Tuhan itu punya rencana yang baik. Tuhan ingin melindungi manusia. Tapi setan kebalikannya. Setan datang dan berkata kebalikannya. Semua nggak boleh kan? Berarti Tuhan pelit kan? Oh semua boleh kok. Oh salah, Tuhan nggak boleh. Buktinya yang satu tuh nggak boleh. Ya karena Tuhan sayang kami. Oh enggak, Tuhan tuh takut tersaingi. Makanya kalian nggak boleh makan, karena kalau makan nanti Tuhan ada saingannya. Nah setan itu selalu memutarbalikkan kebenaran Bapak Ibu. Setan selalu berusaha agar kita ragu sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan punya rencana yang baik. Tapi suara setan kadang berkata-kata untuk kita tuh ragu bahwa Tuhan baik. Contohnya apa Pak? Tuhan, sudah setahun corona itu. Katanya Tuhan ada. Katanya Tuhan baik. Kok sampai sekarang belum selesai Tuhan? Katanya kalau kita berdoa sepakat sehati, Tuhan menjawab. Kami sudah bergumul untuk hutang kami. Kenapa Tuhan belum menjawab? Saudara, pekerjaan setan adalah membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Dan sayangnya manusia waktu itu, saudaraku, Adam dan Hawa, terutama Hawa Tuhan, lebih memilih untuk mempercayai iblis. Nah, dosa itu bermula ketika kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Dosa itu bukan diawali saat mereka makan, sebetulnya bukan. Tapi dosa itu dimulai saat mereka ragu. Mereka mulai melihat, wih, yo, enak ya kayaknya. Wah, yang buahnya mengkilap kayaknya ini manis ini. Apalagi panas-panas gini siang hari, kalau dimakan ini mesti seger. Dan memberi pengertian, saudaraku, ketika kita selidiki bahasa aslinya, kita pelajari, memberi pengertian itu artinya gini. Kalau aku makan buah itu, aku jadi pintar, aku jadi hebat, aku jadi sama seperti Allah. Jadi sebetulnya dosanya itu bukan cuma makan buah, tapi dosanya adalah manusia meragukan Allah. Dosanya adalah manusia ingin seperti Allah. Dosanya adalah manusia melawan Allah. Ketika Adam tadinya nurut, Hawa tadinya nurut, sesungguhnya mereka di pihak Tuhan. Tapi perubahan posisi terjadi saat mereka mulai, oh ya enak ya wes lah, percaya sama setan saja. Mereka sebetulnya tidak di pihak Tuhan lagi.
di pihak setan, berarti mereka sedang melawan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal ini masih berlaku sama sampai hari ini. Ketika kita mulai ragu akan janji Tuhan, ketika kita mulai melawan apa perkataan firman, sesungguhnya kita itu sedang berseberangan. Kita tidak lagi bersama Tuhan, tapi kita sedang ada bersama dengan setan. Jadi dosa tidak semudah yang kita bayangkan. Dosa tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bahkan setelah manusia makan buah itu, kira-kira yang terjadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Nah iblis itu paling pintar iklan, Bapak Ibu Saudara ya. Suatu kali ya, ada orang ya dibisikin iblis, surga sama neraka itu enak neraka. Kenapa orang-orang hebat, bintang film populermu ada di neraka semua? Wah saudaraku, karena ini bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia memutuskan akhirnya meninggalkan Tuhan, berbuat banyak dosa supaya apa? Masuk neraka, ketemu artis idolanya. Tapi setelah dia masuk neraka beneran, ya ini cerita ya, tidak teologis tapi ini cerita yang patut kita pahami. Wah dia kaget. Loh iblis katanya ada di sini artis-artis idolaku, kok ternyata nggak ada. Nah iblis berkata, dulu waktu itu masa promosi, waktu itu iklannya masih, tapi sekarang masa promosi sudah habis, gitu saudara. Jadi dosa itu mesti kelihatannya enak, tapi setelah kita lakukan sungguh-sungguh, hasilnya tidak enak. Hasilnya merusak. Apa yang terjadi? Satu, malu. Tadinya manusia sekalipun telanjang, tapi ada kemuliaan Tuhan, sehingga tertutupi kemuliaan Tuhan. Tapi setelah manusia berbuat dosa, bukannya meningkat hidupnya, malah jadi malu. Berapa banyak kita pernah malu karena kita melanggar Tuhan. Yang kedua, tidak aman. Tadinya manusia aman, terlindungi oleh Tuhan, tapi saat mereka berbuat dosa, seakan-akan seperti kura-kura yang batoknya hilang. Tadi pagi saya di Parangtritis ya, apa? Nah, kalau Parangtritis, kalau saudara main ke pantai itu kan ada pongpongan, betul ya? Pongpongan itu kalau mau dipegang apa yang terjadi? Masuk ke rumahnya sehingga dia aman. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara pernah lihat pongpongan ya? Ketam itu yang sedang keluar dari rumahnya untuk ganti rumah yang baru. Nah ketika dia kehilangan rumahnya, itu titik paling berbahaya dalam hidupnya. Karena kalau dia masih punya rumah, burung mau makan tidak bisa ya. Orang mau tangkap dia tidak bisa ya. Ada perlindungannya, masih ada rumahnya. Tapi kalau pas rumahnya lepas, burung mau makan langsung bisa. Orang mau tangkap dia, kalau misal mau dibuat apa langsung bisa. Itulah keadaan manusia, tidak terlindungi, gampang sakit. Nah, ada virus, terkadang mengalami celaka, terkadang mengalami kutuk karena tidak ada perlindungan. Yang ketiga, dosa buat kita itu tidak berani terbuka. Dosa buat kita menyembunyikan banyak hal dan kehilangan kebebasan. Misal Abah tanya ya sama saya, Pak Jimmy tadi waktu mau kesini sudah makan siang belum? Sebetulnya belum makan, tapi karena orang Jawa ya sungkan, oh sudah makan Abah, dosa berapa kali? Sekali. Abah tanya lah, tadi lauknya apa Pak Jimmy? Oh gado-gado apa? Bohong 2 kali. Jadi dosa itu beranak pinak. Ya bukan cuma utang, tapi dosa itu beranak pinak. Kalau tidak kita bereskan, berkembang jadi dosa yang semakin banyak. Nanti Abah tanya lagi, nah ini kepo ya. Tapi dia cuma ini ilustrasi ya. Tanya lagi, makannya tadi sama istri apa sendirian? Nah, bohong lagi. Tapi dosa juga buat kita tuh takut untuk terbuka. Dulu kalau Bapak Ibu ya, seumpama nggak ada dosa, nggak ada hutang, ya, nggak ada kesalahan, kita mau ke mall bebas, mau jalan-jalan kemana bebas. Tapi coba, kalau kita pergi sama orang yang bukan istri kita, ketemu ada jemaat, delek seyo. Ke mall, kita belum bayar tagihan utang kartu kredit kita atau sama orang yang menghutangi kita. Pas jalan-jalan ya,
di mall, wih orangnya lewat, saya sini. Kenapa toh Pak? Saya toh pokoknya sini. Lah kok ada apa kok harus tulis? Itu orangnya belum lewat, kok ya di situ terus kok gak lewat. Dosa itu buat kita terbatas. Abah mungkin panggil, Bu besok melayani. Aduh jangan Pak. Kenapa? Habis berbuat dosa. Dosa buat kita tidak bisa maksimal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaannya sore hari ini, ya, tidak perlu ngaku sama manusia, ngakunya sama Tuhan. Pernah enggak kita itu meragukan firman hari-hari? Kita berkata, urip kok koyong ini toh, hidup kok seperti ini. Katanya orang Kristen itu diberkati Tuhan. Pernah kita meragukan kebaikan Tuhan? Mana Tuhan baik, aku tetap seperti ini. Tadi siang saudaraku ya, sementara saya nunggu khotbah lagi, saya dengarkan ibadah juga ya di salah satu gereja. Dia berkata seperti ini, iman yang sesungguhnya itu bukan ketika Tuhan menolong. Iman kita yang sesungguhnya, cinta kita yang sesungguhnya sama Tuhan, itu saat sekalipun Tuhan belum tolong kita, bahkan Tuhan tidak tolong kita, tapi kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap melayani. Itu iman yang sejati. Amin. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang imannya hanya ketika diberkati. Kalau tidak diberkati meninggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan. Nah, dosa ingin buat kita independen. Berapa banyak? Kadang bahkan hari-hari aku nggak ke gereja, buktinya tokoku tetap laris, daganganku tetap laris. Ternyata nggak persepuluhan juga nggak apa-apa, hidupku baik-baik saja. Akhirnya kita berpikir apa? Tanpa Tuhan juga bisa. Betul Bapak Ibu? Tanpa sadar akhirnya lebih parah lagi, melawan Tuhan dan mau-maunya sendiri. Hari ini adakah itu di hati kita? Hari ini adakah kita di tempat ini sedang meragukan Tuhan? Bahkan pikiran kita mulai berkata, udahlah kedukun lagi, Tuhan kelamaan. Sudahlah, tidak seiman, tidak apa-apa, jalan saja. Nanti siapa tahu dia berubah pikiran. Saudaraku, sore hari ini, apapun yang kau alami, mungkin kita digoda, tapi tetaplah setia. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dosa itu ternyata ada hukumannya, ada konsekuensinya. Ya mungkin minggu pagi ya, tadi habis khotbah teruji apa? Ya, apa waktu lampu merah taat, memang pas hijau apa lewat itu. Saya tertinggal di belakang, wah lampu merah kuning. Habis khotbah mandek, belajar taat sama firman. Nah, kadang dosa itu ketika apa? Minggu pagi mau pelayanan, sudah mau telat, lampunya sudah merah. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada polisi. Weslah, lampu merah hanya berlaku kalau ada Pak Polisi. Saya kemarin ke Bandara Baru ya sama teman saya, ada tugas motor. Teman saya berkata, kayak patung apa polisi tenanan. Oh patung, yowes teman saya, bukan saya ya. Saya jadi penumpang, tapi kadang itu kita tuh seperti itu. Padahal Kristen. Terus kalau di sprint Pak Polisi, lihat oh ternyata polisinya namanya Matius gitu. Pak, maaf Pak, ini kepentingan kerajaan Allah Pak. Saya mau BL. Kalau harus berhenti telat ini Pak, ampuni saya. Polisinya juga nggak mau kalah. Ya dosamu diampuni, Tuhan ngampuni, tapi tilangnya tetap jalan. Jadi pengampunan itu pasti, tapi hukumannya juga ada yang harus kita tanggung. Nah, kita lihat apa hukuman dosa. Yang pertama ayat 8. Biasanya pagi-pagi saudaraku ketika diterjemah di tafsiran Alkitab, ternyata itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, banyak ahli menafsirkan tiap hari itu Tuhan nengok manusia. Kalau pagi-pagi ya, Adam di mana kamu, Hawa di mana kamu. Nah biasanya ketika Tuhan baru dengar langkahnya saja, manusia sudah berkata, selamat pagi Tuhan, Adam hadir di sini. Selamat pagi Tuhan, Hawa hadir di sini. Tapi kok pagi itu aneh, Tuhan sudah muter sana, muter sini, kok Adam dan Hawa nggak muncul. Ada sebelumnya dia maha tahu, dia juga ngerti Adam di mana. Tapi dia tanya, Adam di mana engkau? Sembunyi Tuhan, loh kenapa kok sembunyi? Nah saudaraku, dosa itu buat kita terkewuh ketemu Tuhan.
Dosa itu buat kita merasa tidak layak ketemu Tuhan. Ayo Pak ke gereja, ojo mah hatiku gak enak, gak layak. Ayo toh pelayanan lagi, enggak, aku rasanya belum beres. Dosa buat kita itu takut ketemu Tuhan. Tapi yang hebat juga di ayat 9 sampai 13, Tuhan itu maha tahu. Waktu Adam, waktu Hawa ngambil buah itu, Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Waktu buah itu dimakan, Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Tapi kok Tuhan pakai tanya, Adam di mana engkau? Sembunyi Tuhan. Kenapa sembunyi? Aku telanjang Tuhan. Siapa yang mau beritahu engkau telanjang? Karena aku berbuat ini. Apa yang kau lakukan? Aku makan buah itu. Saudaraku, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu begitu baik. Dia tetap memberi kesempatan untuk setiap kita mengakui dosa kita. Tuhan gak langsung, kamu salah, kamu masuk neraka. Tuhan seringkali mengetuk hati kita. Apa toh yang kamu lakukan ini? Kamu tahu itu salah. Ayo toh kembali sama aku. Itu yang Tuhan lakukan. Nah saudaraku, dosa berikutnya buat apa? Saling menyalahkan. Tadinya Adam ketika masih sendiri Tuhan, sendirian. Tapi ketika Tuhan ciptakan Hawa, apa yang dikatakan Adam? Terima kasih, inilah dia, tulang dari tulang. Haleluya Tuhan. Nah waktu kita awal-awal pacaran, Bapak Ibu dulu di masa muda ya, ditanya orang tuanya, kamu sudah mantep sama calon? Mantep Pak mantep Bu dari ujung rambut sampai ujung kaki, jos. Cinta Tuhan, rajin bekerja, rajin menabung, rajin melayani, pokoknya semua bagus. Tapi setelah menikah, mulai ada saling menyakiti, mulai ada tersinggung, mulai ada dosa. Sekarang kalau ketemu orang, ceritanya apa? Pak, istriku itu dari ujung rambut sampai ujung kaki jelek semua. Sudah gendut, kalau tidur ngorok, tiap hari dasteran terus, baunya minyak angin terus. Nah saudara, dosa itu merusak hubungan. Gak ada dosa buat hubungan jadi lebih baik. Gak ada selingkuh buat hubungan jadi lebih baik. Tak ada. Yang ada kehancuran keluarga. Dosa itu tidak pernah buat hubungan jadi lebih baik, tapi lebih hancur. Lalu apalagi dosa buat manusia berseberangan dengan Tuhan. Tadi sudah. Dosa buat manusia melawan Tuhan. Sesungguhnya tiap kali kita berdosa, bahkan di saat ini, di zaman ini, kita bisa melawan Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan anggap remeh dosa. Nah apa sekarang hukuman dosa? Ini saya balik saudara. Sebetulnya yang dihukum pertama itu siapa? Hawa, Adam, tadi sebulan. Tapi saya mau menunjukkan sekalipun manusia jatuh, kita juga sering jatuh. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Yang pertama, ular itu dipanggil tanpa ditanya, langsung kamu hukumannya, kamu akan terkutuk, akan berjalan dengan perutmu, kamu akan seumur hidup makan buta. Tapi beda ketika manusia. Manusia tidak langsung dihukum, tapi Tuhan berkata, wah, apa yang kau lakukan? Gara-gara Adam, apa yang kau lakukan? Gara-gara Hawa. Artinya Tuhan itu masih mengasihi manusia. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman di tempat ini ada yang sedang jatuh, saya mau katakan Tuhan benci dosamu, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Nah apa hukumannya? Harusnya manusia kekal, tapi gara-gara makan buah itu jadi gak kekal. Sehingga kalau tidak punya keturunan bingung. Padahal dulu kalau gak punya anak pun di zaman Adam dan Hawa hidup selamanya. Tapi dosa buat mereka tidak kekal. Terus yang kedua, susah payah saat melahirkan. Saya nunggui 3 putri saya, 1 putra saya lahir. Saya nunggui dari awal sampai lahir saudara. Dan saya tahu betapa menderitanya perempuan itu kalau melahirkan. Rasa sakitnya luar biasa. Nah dosa membuat kita menderita. Bukan hanya sakit bersalin, tapi corona masuk, sakit ini, sakit itu masuk. Kemudian apa? Wanita jadi ingin berkuasa atas laki-laki. Tapi ironisnya, seringkali yang terjadi kenyataannya, kita dikuasai laki-laki. Dosa menghancurkan hidup kita. Lalu bagi laki-laki apa? Tanah kena kutuk. Dulu saudaraku, Adam dan Hawa itu tidak pernah nanam.
Tapi mau ambil durian, tinggal ambil. Mau ambil mangga, tinggal ambil tanpa pernah kemana. Tapi kalau kita sekarang mau panen mangga harus tanam dulu. Mau panen padi harus tanam dulu, tunggu masa panen baru bisa menikmati. Terus apa? Kerja keras, susah payah. Bapak Ibu saya tanya ya, berapa banyak bisa bekerja di tempat ini? Bisa angkat tangannya sebentar yang sudah kerja, yang punya pekerjaan. Betul. Bapak Ibu bekerja berapa? Sebulan Pak, dipotong 4 minggu ya 26 hari. Ya, kalau Sabtu masuk. Nah 26 hari kerja, lalu di akhir bulan apa yang terjadi? Nah ini semuanya seger kan? Habis gajian ya, terima gaji. Kerjanya 26 hari, gajiannya sekali. Betul? Kalau yang bulanan. Setelah terima gaji, uangnya masuk mana? Masuk dompet Pak, masuk bank. Saya mau tanya, uangnya betah lama-lama di dompet ya? Minggu pertama, merah semua. Minggu kedua, terjadi perubahan, biru. Minggu ketiga, hijau. Minggu terakhir, campuran. Kerjanya tadi pagi ada yang jawab ya, di Padang Teriga sana. Ya Pak, belum akhir bulan sudah habis. Kenapa? Dosa buat kita susah. Dosa buat kita cari berkat itu susah. Bahkan manusia penderita sampai akhir hidupnya selalu ada masalah. Sampai nanti rest in peace baru nggak ada masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itulah bentuk penghukuman akibat dosa. Nah ini slide-nya macet, mungkin kalau dari manual bisa dibantu slide berikutnya. Bahkan hukuman rohani, manusia tidak lagi kekal, manusia dibuang dari Taman Eden, bahkan manusia terpisah dari Allah. Tapi di tengah kehancurannya ini jasmani habis, rohani juga lupus. Tapi di tengah kehancuran manusia, di tengah kebangkrutan manusia, di tengah kejatuhan manusia, Tuhan memberikan sebuah pengharapan di tengah kejatuhan. Bisa lanjut slide berikutnya. Pengharapan di tengah kejatuhan itu ada di ayat yang ke-15, saudaraku sekalian. Tuhan menjanjikan suatu saat nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunannya. Nah, keturunan ular itu bukan berarti ular kecil-kecil. Keturunan ular bukan juga berarti iblis kecil-kecil. Bukan. Tapi keturunan ular artinya manusia-manusia yang lebih memilih taat sama setan daripada taat sama Tuhan. Itulah keturunan si ular. Nah saudaraku, tapi di ayat itu dijanjikan suatu hari keturunan manusia akan menghancurkan kepala si ular. Siapa keturunan manusia? Yang pertama berbicara tentang Yesus Kristus. Sebentar kita merayakan Jumat Agung, di kayu salib itu Tuhan Yesus Kristus menghancurkan si ular, menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa maut, sehingga kita dimerdekakan. Tapi keturunan manusia itu juga bisa berarti siapa? Kita semua, saya dan saudara. Setiap kita yang percaya Kristus, kita bisa mengalahkan dosa. Setiap kita yang percaya Kristus, kita bisa mengalahkan si setan. Berapa banyak percaya itu? Amin. Nah terus apa yang harus manusia lakukan? Ajaibnya saudaraku, tiba-tiba di ayat 20, nah, setelah manusia itu jatuh, tiba-tiba Adam berkata, aku memberikan nama Hawa kepada istriku. Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Orang yang bangkrut, orang yang jatuh kok bisa berkata, aku melihat masa depan. Pasti Tuhan sudah melakukan sesuatu pada Adam. Apa yang Tuhan lakukan ketika Adam dan Hawa jatuh? Yang pertama, ketika Tuhan melihat mereka telanjang, Tuhan membuatkan mereka pakaian. Mereka tadi pakai daun berusaha menutupi, tapi ternyata yang mereka buat tidak cukup untuk menutupi. Artinya ketika kita berdosa, kebaikan kita, perbuatan kita tidak akan bisa menebus dosa kita. Itu sebabnya yang kedua, Tuhan perlu membunuh binatang, perlu ada yang dikorbankan, supaya kulitnya bisa diambil untuk menutupi ketelanjangan manusia.
Artinya apa Bapak Ibu? Yesus Kristus, anak domba Allah, harus mengorbankan dirinya untuk menutupi dosa kita. Harusnya yang salah kita, harusnya yang dihukum kita, tapi Yesus memberikan dirinya, menerima hukuman kita supaya kita yang diselamatkan. Tapi dari sini kita juga bisa belajar, dosa itu selalu menyusahkan orang lain. Dosa menyusahkan Tuhan. Tapi ketika kita berdosa, suami Anda, istri Anda, anak Anda, mertua Anda, pendeta Anda, semuanya ikut susah, semuanya ikut repot. Karena itu jangan lagi berbuat dosa, saudara sekalian. Dan yang ketiga, setelah pakaian itu jadi, Tuhan luar biasa. Tuhan yang memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Saya punya anak kecil usia 2 tahun, laki-laki, biasanya habis dimandikan ya, belum dikasih baju, lari-lari dengan telanjang. Kenapa? Belum bisa pakai baju sendiri. Maka orang tuanya yang harus mengenakan. Nah, ketika manusia jatuh, Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang memakaikan pakaian itu. Saudara ingat kisah anak yang hilang? Ketika pakaiannya lusuh, bau babi ya. Tapi bapaknya merangkul dia, mengganti pakaiannya dengan jubah yang indah. Nah, itu artinya Tuhan memulihkan manusia sama seperti ketika belum jatuh. Hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada di antara kita yang jatuh. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengampuni, bahkan Tuhan sanggup mengangkat kita kembali dari setiap keterpurukan kita. Lalu apa yang harus jadi respon kita? Semua ayat ini, semua khotbah ini kalau disimpulkan cuma satu ayat. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Allah mengasihi, maka Allah memberi bagi kita anaknya yang tunggal. Kalau kita percaya artinya apa? Kita meresponi kasih-Nya. Sama seperti anak yang hilang, Tuhan aku sudah berdosa, Tuhan aku mau kembali. Lalu kita datang sama Tuhan, aku sudah salah Tuhan, hukum aku layak dihukum, aku minta ampun Tuhan. Tapi saat kita berbalik, Bapa surgawi itu justru mengampuni dan memulihkan setiap kita. Nah, sore hari ini saudara, ada mau meresponi kasih Allah di masa ini. Sore ini apakah kita juga mau meresponi kasih Allah? Tadi di awal ada tangan yang terulur. Itu tangan Allah yang ingin menggapai manusia. Nah, ini kata-kata terakhir ini luar biasa. Kepercayaan yang ada di dunia mengajar bahwa ketika manusia berdosa, dia harus berusaha menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Tapi Yesus mengajar, ketika manusia berdosa, surga yang turun tangan, Allah yang turun tangan menjangkau setiap kita. Nah, sore hari ini kalau ada di antara kita, mungkin saudara bukan jatuhnya dalam dosa, tapi saudara jatuh dalam keuangan karena pandemi ini. Saudara jatuh dalam hubungan, saudara jatuh dalam kasih yang kurang. Saudara jatuh karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini responi kasihnya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan bersama Sejauh Timur dari Barat. Mari kita datang pada Tuhan sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah bingung dengan segala kekacauan yang kita buat. Tuhan tidak pernah kurang akal untuk menolong setiap kita. Kalau engkau menerima uluran tangan Tuhan, angkat tanganmu tidak. Apapun yang jadi pergumulan, mari ambil waktu berseru. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan. Mungkin kami bukan gagal dalam dosa, tapi ada kegagalan-kegagalan yang lain kami alami. Mungkin kami sudah putus pengharapan, gak ada lagi kemungkinan untuk bangkit. Tapi sore hari ini Tuhan, ada pengharapan di balik kejatuhan. Sore hari ini ada pengharapan di balik kejatuhanmu. Tangan Tuhan terulur bagimu. Tangan Tuhan siap menolongmu, saudaraku. Kalau mau berkata, ini aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dengan kekuatanku gak bisa Tuhan, maka Tuhan tolong aku. Maka saat ini juga saya percaya Tuhan turun tangan. Tuhan menolong setiap saudara. Tuhan akan menolong dengan cara yang ajaib. Mungkin tidak langsung hutang itu lunas, tapi Tuhan akan bekerja dengan ajaib. Mungkin tidak langsung kau sembuh, tapi di balik sakit yang kau derita akan ada kesaksian
kau berubah menjadi anak Tuhan yang lebih kokoh di dalam iman. Sore hari ini terima pertolongannya. Sore hari ini terima kasihnya. Sore hari ini terima pemulihannya. Sore hari ini terima kesembuhannya. Sore hari ini terima pengampunannya. Engkau dipulihkan, engkau dilayakkan, engkau dimerdekakan. Siapa yang dilayakkan? Mari angkat kedua tangan kita pujikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima Terima kasih Tuhan, kau berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati dalam segenap kehidupannya. Kami percaya Tuhan kau akan terus memakai hidupnya, keluarganya, rumah tangganya menjadi alat Tuhan yang mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Dan saatnya kami pulang, kami merindukan Tuhan, Engkau tetap menjadi pusat dalam segenap kehidupan kami. Saya percaya kalau Tuhan menjadi pusat, segala sesuatunya menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berharum di hadapan Allah. Setiap acara gerejawi sepanjang minggu ini, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, baik acara ibadah persedia maupun ibadah Jumat Agung yang disertai perjamuan kudus, bahkan sebelumnya ada baptisan air. Kau terus menolongnya, dan minggu adalah minggu Paskah. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara ini. Kami menyerahkannya bukan menjadi rencana kami, tetapi menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap untuk menikmati berkat Allah. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jimmy buat firman yang luar biasa. Jadi berkati kita pada hari ini. Jangan lupa dukung dalam doa terus buat ibadah persetia tanggal 31 dan baptisan air tanggal 2, dan juga sorenya ada ibadah khusus pagelaran wayang golek dalam rangka merayakan Jumat Agung yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, dukung dalam doa 1 jam bersama. Kita tidak mengundang yang dari para kritis dari tempat lain, tapi kita mau belajar untuk menikmatinya. Dan kemudian hari Minggu ada ibadah Paskah. Tuhan memberkati.